Halo Sobat Puputeran, saya Ceta Ardiani. Hari ini saya sedang berdiri di kawasan yang beberapa bulan terakhir ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat Buleleng. Inilah titik nol Kabupaten Buleleng. Sebagian orang mengatakan bahwa kawasan ini adalah ikon baru Kota Singaraja. Dan sebagian lagi bertanya-tanya, apakah ruang publik ini akan benar-benar hidup atau hanya menjadi ruang yang hidup untuk sesaat? Hari ini kita akan temukan jawabannya dalam dua perspektif yang berbeda. Pemerintah sebagai pembangun dan perguruan tinggi sebagai mitra yang diharapkan mampu menghidupkan ruang publik ini melalui edukasi, budaya, dan pengabdian kepada masyarakat. Hari ini kita akan temukan jawabannya langsung bersama Bupati Buleleng dan Rektor Institut Empu Kuturan. Di jantung kota Singaraja, sebuah ruang baru tengah bertumbuh. Kawasan yang kini dikenal sebagai titik nol Kabupaten Buleleng diproyeksikan menjadi lebih dari sekedar wajah baru kota. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan kawasan ini sebagai ruang publik yang mampu menghadirkan aktivitas ekonomi, pariwisata, budaya, hingga interaksi sosial masyarakat. Setiap tahapan pembangunan membawa harapan baru, mulai dari penataan kawasan, pembangunan fasilitas publik, hingga penyediaan ruang yang nyaman bagi masyarakat. Namun pertanyaannya, bagaimana kawasan ini akan dikelola? Bagaimana dampaknya terhadap lalu lintas? Bagaimana ruang ini tetap nyaman ketika semakin ramai? Dan bagaimana pemerintah bersama perguruan tinggi dapat berkolaborasi agar titik nol benar-benar menjadi ruang publik yang hidup? Swastiastu Bapak. Oh, Swastiastu. Swastiastu, Mari Swastiastu. Rektor. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Pak Rektor, Punapi, Gaterus. Sehat. Wah, suasana hari ini sangat luar biasa ya Pak ya, sangat cerah. Sepertinya ini cukup untuk menggambarkan bagaimana semangat dari masyarakat Buleleng ya Bapak ya. Kalau kita lihat masyarakat Buleleng ya. siap. Kalau kita lihat di sini banyak orang tua yang mengantar anak ke sekolah, yang sedang berangkat bekerja ya Pak ya. Aktivitas banyak di sini. Iya Pak, mungkin akan ada banyak sekali yang akan kita bicarakan hari ini Pak ya. Untuk lebih nyamannya mungkin kita bisa duduk Pak. Oh, boleh. Boleh gimana? Silakan, Pak. Ada tempat duduk? Oke. Ada. Niki Pak, silakan Pak. Pak. Oh Silakan, iya ya, Pak. oke. Silakan, Oke, Pak. oke. Iya, silakan Pak Bupati. Iya. Silakan Prof. Ini Prof, silakan Pak. Oke, sebelumnya Bapak ya, kalau kita lihat sekarang ini yang menjadi trending topik masyarakat Buleleng itu kan adalah titik nol ya Bapak ya. Sangat ramai sekali dibicarakan baik di sosial media ataupun dari mulut ke mulut. Kalau kita lihat pada malam hari itu ramai sekali di sini Pak ya. Banyak sekali yang berusaha untuk Dari sore. iya dari sore. Dari sore betul mereka sekali. menikmati. Ternyata ada spot Spot foto. sunset di situ. Iya, luar biasa Iya. sekali. Ya, kita juga tidak menyangka bahwa dengan pembersihan ternyata banyak ada ya spot-spot yang luar Iya biasa. benar sekali Bapak. Nah kira-kira Bapak apa sih yang melatar belakangi? Bagaimana kemungkinan Bapak bisa mencetuskan ide untuk menciptakan titik nol ini Bapak? Mungkin bisa diceritakan ke masyarakat Buleleng Bapak. Ya, jadi terima kasih Cita ya. Jadi ide titik nol ini berawal dari program kami ya. Iya. Program kami untuk pelestarian kawasan bersejarah di Kabupaten Buleleng. Jadi perjalanan panjang Kota Singaraja ini kita harus kita implementasikan, harus kita lestarikan. Itu kawasan bersejarah ini kan sebenarnya dari Pesade itu, kemudian ada Desa Beratan, kemudian ada ibunda dari Bung Karno. Jadi setelah itu ada Puri Gede, ada Puri Kangenan, Detung Kertie, dan ini adalah pusat pemerintahan yang dulu. Dari Gubernur dulu Jenderal POC, kemudian
Gubernur Sunda Kecil, ibu kota Sunda Kecil dulu ini Buleleng luar biasa, Singaraja luar biasa ya. Jadi Singaraja itu ibu kota Sunda Kecil yang diikuti Bali, NTT dan NTB. Tapi seiringnya dengan perkembangan waktu-waktu itu, jadi ada undang-undang yang memisahkan Bali, NTT dan NTB, NTB dan NTT. Berarti ini kita bisa lihat, kita bisa simpulkan lebih ke pelestarian Pak ya, bahwasanya Kabupaten Buleleng ini merupakan memiliki sejarah yang cukup luar biasa. Cukup panjang, sampai di Labuan. Dari sini dulu kalau kita mengingat masa-masa yang lalu itu adalah yang namanya kepabean itu, termasuk pelabuhan Buleleng. Jadi pelabuhan Buleleng itu sekarang masih statusnya masih aktif sebenarnya. Yang namanya pelabuhan, bukan pelabuhan Tua Buleleng tapi pelabuhan Buleleng itu. Dan itu pada saat tahun kira-kira tahun 80 ya. Jadi karena ini tidak memenuhi syarat lagi untuk kapal-kapal yang bisa nyandar yang besar jika dipindahkan ke Tedukan Bawang yang lebih memungkinkan kapal-kapal untuk bisa menyandar di sana. Oke Bapak, kita berbicara mengenai filosofi ya Bapak ya. Kalau kita lihat dari filosofi, secara filosofi titik nol itu seperti apa Bapak yang bisa merepresentasikan masyarakat Buleleng tentunya? Ya jadi begini, kebetulan aja, ya kami kan lahir dan besar di belakang kantor Bupati. Jadi dari kecil, jadi kita sudah paham lah situasi yang ada di kantor Bupati. Memang dulu kan kantor bupatinya di sini, kayak di. Nah, setelah itu ada sih masa kecil kami ya waktu kecil sekolah SD kan naik sepeda. Jadi entah apa yang terjadi, jadi dulu kan jalan ini dibatasi. Mungkin saya menghindari sesuatu, saya jatuh dan mengenai pal nolnya itu. Jadi pal nolnya itu dari pojok di situ. Nah itu dia. Itu. Oh iya. Ya, itu di sana ada pohon besar, ada pohon kenari, dua bisa lihat sekali. Jadi karena saya waktu tutup tiket pagi-pagi jatuh dan tabrak lagi. Tapi tetap waktu itu harus ke sekolah kan walaupun ada luka-luka sedikit. Nah itu, jadi masa ingat waktu itu kemudian saat full fest yang lalu. Pal itu tidak kelihatan. Saya lihat, kemana nih titik nolnya Buleleng? Saya sampaikan malah ke pimpinan OPD pada saat di depan di Bung Poka. Ini yang titik nolnya nih. Secara filosofi tidak bisa pemerintah. Dulu kalau menurut dari Putih, ini adalah ini Taman Rajanya Buleleng yang ditepanin. Dengan ada naga dua kan ya. Nah itu pun sekarang masih tetap ya ada lestari. Sehingga dari filosofi itu saya melestarikan kawasan sejarahnya mulai pusat pemerintah. Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwasannya dulu ini adalah pusat pemerintahan. Ini adalah pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di Bali. Itu. Jadi itu. Nah dari inilah idenya dulu. Idenya waktu itu juga kebetulan gedung Laksmi Gerahanya kan sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah robot tidak lah. Ini sudah atapnya sudah ada jarak layak, sehingga pindah mereka tempat. Jadi itulah. Jadi ingin membangkitkan kembali bahwa nilai-nilai sejarah bahwa ini Singaraja ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Baik pada tidak saja kepada Bali tapi pada negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Baik, berarti saya bisa tangkap bahwasannya makna filosofi dari titik nol ini sangat mendalam ya Bapak ya untuk bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwasannya dulunya Buleleng ini adalah pusat peradaban. Nah, kalau kita lihat dari segi studi agama dan lintas budaya ya Prof ya.
Apakah sebetulnya makna dari titik nol ini? Apakah hanya sebuah penanda sebuah wilayah atau mungkin bisa merepresentasikan identitas dari masyarakat Buleleng itu sendiri, Prof? Bagaimana, Prof? Nggih, izin Pak Iya, Bupati, iya. sahabat Pukuturan TV. Jadi kita sebenarnya pertama-tama tentu atas nama masyarakat Buleleng, atas nama seluruh warga dan Bali juga mengaturkan terima kasih kepada pemerintah, pada Pak Bupati. Ini legacy yang boleh dikatakan sangat luar biasa, fundamental Pak Bupati. Kalau kami melihat orang kampus Pak Bupati diberikan space yang seperti ini, itu menumbuhkan ide-ide, inovasi-inovasi. Ini kita apa yang kita bisa sumbangsikan kepada pemerintah kita. Nah, pertama itu yang ingin kami sampaikan sebagai warga kampus, tentu apresiasi atas segala perencanaan. Ini tentu Pak Adipati bersama Suryatin ada seminggu 2 minggu ya Bapak. Ini perencanaan yang matang, hasil kajian yang mendalam sehingga kemudian bisa diaktualisasikan sehingga menjadi sesuatu yang sangat indah sekali yang kita bisa lihat. Nah, masuk kemudian ke pertanyaan kita tadi, kalau kita bicara makna, kalau kita bicara filosofi, orang Bali kan di mana-mana punya perempatan, punya pertigaan, Ya. dan kalau kemudian beliau tadi menyatakan beliau di sini dari sejak kecil, beliau pernah terjatuh. Orang Bali itu syarat dengan makna, Bapak Nyi. Nah, jadi tempat ini artinya secara tradisi, secara kultural itu memang Tenget begitulah. Tenget bukan berarti kemudian sesuatu yang sifatnya magis tidak karu-karuan, tetapi Ditakuti ada begitu ya, makna Prof ya. yang mendalam. Apa itu maknanya? Secara agama, ini kan kalau Buleleng melaksanakan tawur ini Bapak, kita punya tempat-tempat untuk melaksanakan upacara. Biasanya salah satu kalau di daerah-daerah lain, Pempatan, titik nol itulah biasanya tempat dilakukannya tawur. Nah kalau di Buleleng mungkin di sebelah dekat Catus pasar, di Catus Pate, tetapi di sini juga dilakukan upacara tertentu. Nah jadi kita melihatnya secara lebih luas bahwa titik nol ini ke depan dari aspek makna tidak semata-mata bahwa Bapak menata lingkungan begitu. Ini kalau kami bicara teorinya Mircea Eliade, Bapak izin, itu ada istilah akses bundi. Ada vertikal, ada horizontal, di mana di tengah-tengah itulah menjadi titik temu. Nah, Bapak Bupati sedang membuat space di mana warga Buleleng dengan segala latar belakang pekerjaan, hiruk-pikuk masalah, kemudian di sini di titik nol ini akan ketemu, akan kumpul. Tadi beliau menyinggung kalau sore ada sunset, Spot sunset. ada background gedung-gedung peninggalan Hindia Belanda. Itu akan membuat hati kita tenang dan kita tidak melulu bicara konsep religi itu ke tempat suci. Di space seperti ini kita rilis, rable, masalah, ketemu orang, berinteraksi. Inilah legacy beliau yang bagi kami ini momen sejarah bagi Bapak Bupati. Kalau Terima kasih, Pak kalau Bupati. istilahnya zaman sekarang, Prof ya, mungkin tempat untuk healing ya, Prof ya, istilahnya bagi generasi merilis muda. segala permasalahan dan bahkan yang di awal kami sampaikan, kenapa kami begitu ingin memberikan apresiasi mendalam kepada beliau, karena ini tempat ini suatu ketika akan menjadi ruang-ruang tempat anak-anak bermain, sebuah kota di mana pemerintah hanya memperhatikan tempat bertumbuh bagi anak-anaknya. Itu kan bukan regenerasi bagi beliau saat ini. Itu beliau sedang mempersiapkan generasi 25 tahun, bahkan generasi emas 45 tahun yang akan datang. Nah, keren pokoknya Pak Bupati. Berarti luar biasa ya, ternyata pembangunan ini tidak bisa kita hanya lihat secara kasat mata, tetapi dari studi agama itu memiliki makna yang sangat luar biasa ya, Prof ya. Betul. Jadi perlu ditambahkan juga ya, dari yang halaman rumah jabatan ini. Jadi memang kita peruntukkan nanti sebagai ruang terbuka hijau ramah anak. Dan sekarang belum ini sudah dimanfaatkan. Sama ya, Prof ya, banyak yang seperti tadi mungkin betul. nanti kalau misalkan ruang publik ini dimanfaatkan oleh masyarakat dari segala tingkatan, dari segala latar belakang. Itu kami selama sebulan lebih ini mengamati
mungkin nantinya seperti apa yang Prof sampaikan itu, mungkin indeks kebahagiaan itu. Iya, Nah, karena interaksi di sini mereka akan lepas dari beban masalah-masalah itu. Kemudian ada kemarin yang kita perhatikan, bahkan ada yang pengamat juga seperti ketua ini ya, Kak Sedo itu. Oh ya, gini anak Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak sampai semalaman di sini. Jadi mengamati bahwa bagaimana interaksi antara masyarakat ini berjalan seperti mengalir seperti air. Iya betul. Iya, Iya, Prof. betul. Dan Pak ya, kalau kita lihat selain ternyata dari ruang publik yang begitu bermanfaat bagi masyarakat, kalau misalnya kita lihat dari perspektif ekonomi ini Bapak ya, apakah kira-kira yang ingin Bapak tuangkan ke dalam pembangunan ini, apakah setidaknya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat Buleleng Bapak? Seperti apa tanggapan Bapak? Ya, jadi kami banyak mendapat masukan. Ya, mohon izin ya. Iya, Jadi silakan. selama beberapa hari ini, pertama kunjungan ke Buleleng meningkat. Siap. Ya, tapi Pasti. secara ada. biasa. Pasti. Bahkan kami amati 3 hari atau setiap itu ada beberapa bus yang dari luar kabupaten ini khusus datang ke sini dan mereka menginap Di menginap di Buleleng. Buleleng. Kemudian mereka bisa menikmati dolphin dan kawasan Lovina kan kita tata lagi. Iya. Dan itu sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas dan mereka di sana menikmati Lovina. Kemudian depan itu kalau mereka menginap pasti ada kulinernya yang perputaran ekonomi. Betul. Dan banyak juga masukan bahwa ada peningkatan dari harga dan bahkan anak-anak muda yang kreatif sudah menyampaikan, Pak, bolehkah memanfaatkan itu untuk mempromosikan? Kalau kami ini ruang terbuka milik masyarakat Buleleng. Asalkan lagi itu akan diatur nanti supaya tidak berbenturan. Ya, Kemudian dan diarahkan ke hal yang positif. ya, kemudian Bapak, mereka akan kita himbau juga untuk tetap menjaga kebersihannya, keamanannya, kenyamanannya, ketertibannya. Dan sekarang kita lihat sendiri kan ruang ini tetap bersih. Iya. Dan lebih yang kami dari kami pribadi atau pemerintah itu ada komunitas anak-anak muda. Setiap malam itu mereka survei di sini dari Banjar Paketan, dari dari Astina, dari Banjar Tegal, dan Banjar Tegal ini semua punya mereka seperti tergerak ya untuk ikut memungut sampah-sampah yang ada di sekitaran titik nol ini. Jadi kita lihat sendiri ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi. Tidak juga kami menghimbau, tapi mereka Gerak dengan sendiri. kesadaran. Iya, karena rasa memiliki ya mungkin ya Bapak ya. Ini adalah daerah saya, jadi siapa lagi yang menjaga kalau Iya, bukan jadi saya. ada anak-anak ini mungkin dari estetis ke turun-turunnya kami berikan apresiasi dan mereka sudah mulai merasa memiliki bahwa kawasan ini juga harus dijaga. Betul, Prof. Baik, itu kalau kita lihat dari segi ekonomi ternyata sangat berdampak bagi masyarakat Buleleng ya Iya. Bapak ya. Terima kasih Bapak. Iya. Nah sekarang kita mungkin tanya ke Prof ya Prof ya. Kalau kita lihat titik nol ini kan bukan sekedar merupakan ruang untuk bersuah foto ya Prof ya. Tetapi bagaimana kemungkinan Prof bisa melihat dari kacamata akademik ya, bagaimana ruang ini bisa menjadi tempat khususnya bagi mahasiswa untuk bisa menuangkan kreativitas, tempat edukasi dan lain sebagainya Prof. Bagaimana Ya. pandangan Prof Ya, terkait izin hal tersebut? tadi menegaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati di awal apa yang kita pertanyakan kepada beliau. Dulu Buleleng itu kan istilah Belandanya itu menjadi Adelaide Bali Lombok. Bali Lombok. Apa itu? Adalah pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan pusat budaya pada zamannya. Nah, lalu itulah yang sesungguhnya menjadi latar belakang beliau menata kembali titik nol ini. Artinya tadi pertanyaan kita tentang apakah ini akan hanya menjadi orang-orang milenial Gen Z untuk foto? Tidak, karena pemikiran beliau tentu melampaui itu. Karena dari awal beliau sudah menyampaikan bahwa
ini akan kehidupan seni dan saya mengamati sebulan terakhir persis seperti Pak Bupati sampaikan. Beberapa waktu lalu ini ada di Pelabuhan Timur, beliau ada pementasan anak-anak asli Buleleng tentang musik. Kemudian kami nanti juga seizin beliau tentu, karena kita memiliki beberapa aktivitas kegiatan seni agama di kampus, kita juga akan minta izin di hari-hari mungkin malam Sabtu, malam Minggu untuk meramaikan titik nol ini. Artinya apa? Sehingga kehidupan ini akan bergerak, tidak semata-mata dalam aspek anak-anak datang foto pergi, tidak. Nah tadi juga menekankan, menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan. Saya sepakat Pak Bupati, kunjungan ke Buleleng itu tidak semata-mata meningkat, tapi akan drastis. Ini akan menjadi magnet Pak Bupati. Kemarin izin Pak Bupati dalam 2-3 hari kemarin kami ada International Conference ITEL. Teman-teman kami dari Kudus, teman-teman kami ada dari Sulawesi dan beberapa dari luar negeri Pak Bupati. Saya tanya, nanti saya akan antar ke titik nol. Ternyata mereka bilang sudah ke sini Bapak. Duluan. Mereka Mungkin bawa hais. begitu sampai di sini langsung tujuan Mereka utamanya bawa hais titik ke nol. sini Bapak. Artinya kami di kampus itu bangga dan teman-teman di kampus itu memiliki ruang. Kalau sebelumnya kami kan sempat bercerita Pak Bupati izin, kami Institut Puputuran adalah kampus yang berada di Bali Pukutara, kota pendidikan. Kota yang dulu menjadi pusat peradaban Hindia Belanda. Itu yang kami jual. Sekarang kami punya jualan baru Pak. Kami punya titik nol, di mana pemerintah daerah mensupport untuk kehidupan sosial, mendamaikan kehidupan masyarakat dari sisi berbagai macam permasalahan dengan titik nol, titik kumpul. Itu menjadi daya tawar yang luar biasa. Maka tidak akan semata-mata meningkat, tetapi ini akan menjadi magnet yang banyak akan melahirkan ide-ide gagasan di luar sekedar selfie-selfiean. Iya, berarti sangat luar biasa, sangat kompleks sekali ya Dan Prof nanti ya. menyinggung nanti kota pendidikan ya, kita kan harus menyiapkan infrastrukturnya. Siap, betul. Dari segi infrastrukturnya, sekarang mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa meluncurkan kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Itu infrastrukturnya kita harus siapkan semua. Jadi ini juga harus jadi pemahaman masyarakat di Buleleng bahwa infrastruktur itu bukan jalan saja. Siap. Ya jalan. Jadi ada infrastruktur di bidang pertanian, apalagi nanti kan program prioritas kami itu pertama kan pangan sandak papan. Pangan sandak papan. Ya, jadi kan infrastruktur gimana? Misalkan produksi di bidang pertanian yang berkurang, apa masalahnya misalkan di bidang irigasi, itu juga kita selesaikan. Jadi di bidang pertanian, kemudian infrastruktur di bidang pendidikan, revitalisasi sekolah. Nah, sekarang tahun ini kita merevit lagi 70 ada sekolah. Yang revitalisasi DPD yang menjadi kewajiban kami baik di tingkat PAUD hingga SD dan SMP. Kewajiban dari profesi. Jadi itu yang bertahap kita lakukan. Kemudian di bidang kesehatan. Jadi kan juga infrastrukturnya seperti rumah sakit. Ya kita akan perencanaan rumah sakit yang sudah sedemikian kreditnya, ya kita juga akan selesaikan. Jadi ada beberapa puskesmas yang harus rehabilitasi karena kemampuan sudah tidak cukup, itu juga kita selesaikan. Di samping juga infrastruktur pendukung pariwisata seperti Lopina. Ya sekarang kan penataan Lopina selesai. Tahap pertama nanti kita perluas. Nah sekarang juga masyarakat yang merasakan di sana. Jadi pelaku pariwisata, kemudian masyarakat sekitarnya, desa-desa penyangga dari Lopina. Cara ini kan kita harus memikirkan semua. Nah, setelah itu pada infrastruktur di bidang transportasi seperti jalan dan jembatan itu juga kami agregasikan. Karena masih keterbatasan dari fiskal, jadi kita harus betul-betul membagi supaya semua bisa mana yang lebih diprioritaskan begitu Pak ya, betul sekali. Kita sebagai warga, izin Pak Bupati, sebagai warga, kami sebagai warga kampus harus paham betul. Jadi sebenarnya penataan yang Pak Bupati dan pemerintah daerah lakukan tentu tidak bisa semua dalam waktu seketika. Tentu ada tahapan-tahapan. Jadi fisik apakah penting? Mana lebih penting fisik apa penataan tata kelola? Semua penting.
Tetapi beliau tadi sudah sampaikan bahwa semua aspek beliau sedang garap dan kemudian beliau memulai satu demi satu, dan inilah sudah salah satu yang sudah Ini tampak. sudah sangat luar biasa, Bapak. Oke, Jadi- Bapak. Berkaitan dengan ini kan merupakan sebuah ruang publik yang berkelanjutan begitu Bapak ya. Kira-kira ada mungkin sesuatu mitigasi tertentu dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk bisa menciptakan kedisiplinan Bapak, khususnya bagi masyarakat Iya. di sini. Jadi- Entah dari parkirnya mungkin Ah, apa. gitu. Jadi Iya. ada banyak masukan, Sampah. Pak. Iya, Ya, betul, tokoh-tokoh sampah. masyarakat banyak yang memberikan apresiasi dan menyampaikan ada masukan-masukan. Seperti apa dari zonasi ya, parkirnya, Betul. sampahnya, Sampah. kebersihannya, kemudian keamanannya. Mungkin kita ini Pak pasti ya kita akan lengkapi dengan CCTV. Kemudian fasilitas penunjang lagi WiFi. Karena di sini kan ada ruang terbuka hijau ramah anak. Di titik kumpul, tapi mereka bisa melaksanakan kegiatan, misalkan seperti ada pembelajaran di sana di FTH ruang terbuka hijau ramah anak ini. Jadi ini kami buka memang banyak masukan, banyak masyarakat yang menyampaikan, boleh nggak kami masuk ke sini ke ruang hijau. ke halaman dulu, ke halaman rumah jabatan. Saya pikir kok kok mereka, padahal mereka yang punya memiliki. Rasa sungkan mungkin ya Bapak ya, betul. Sehingga idenya itu dibukalah ini dengan beberapa mungkin pemangkasan pohon-pohon yang kami sampaikan ke Pak Kadis LH dan Pertahanan. Tolong yang besar-besar wakil sakit agar ditekap dirawat. Nah, sinterdes seperti sekarang ada pohon-pohon besar itu yang kita akan pindah tapi sudah ada hidup ini kan. Ya. Kalau saya lihat kemarin ada banyak sekali ibu-ibu yang berbondong-bondong ke sini untuk yoga ya Bapak Iya, ya. yoga. Memanfaatkan ruang terbuka hijau. Ada senam, yoga, Zumba kemudian juga Zumba, kemarin. komunitas, Betul, kemudian anak-anak sekolah, anak-anak TK yang dipakai untuk mereka berinteraksi, Betul ikut sekali. pelajaran. Jadi itu yang mungkin yang Seperti yang tadi Iya, Pak Bupati sampaikan Zita, tentang beliau akan memperbanyak ya spot-spot apa istilahnya internet, karena apapun kita tidak bisa lepas dari dunia digital. Itu mungkin yang beliau sedang bersama tim pikirkan, karena suatu ketika tidak tertutup kemungkinan kalau dalam izin Pak Bupati, dalam konsep agama Hindu itu kan belajar itu bisa dengan darsanam, seorang guru dengan muridnya, tidak harus di kelas, Pak. Iya, betul. Ini kan space yang diberikan ruang. Anggaplah suatu ketika ada sekolah, ada kami dari pihak kampus mengajarkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Kesini saja sudah. betul, Dengan betul. hotspot kita bisa buka akses, mereka Iya. keren, Pak. Itu Nanti kapan-kapan kami mungkin akan ajak mahasiswa kami ya Prof ya untuk melakukan kuliah lapangan. Silakan, di sini. ini kan ruang publik yang bisa dimanfaatkan Siap. oleh siapa saja. Siap. Dari kalangan manapun, asalkan seperti tadi dijaga. Mari kita jaga Singaraja. Jaganya apa? Jaga Kebersihannya, ketertibannya, betul dan sekali. keamanannya. Karena kalau nanti mungkin Prof sore di sini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan ini, keluarga-keluarga ya. Betul Anaknya. sekali. Banyak Oke anak. Bapak, mungkin sebagai akhir sesi diskusi kita hari ini ya Bapak ya. Kira-kira kalau mungkin Bapak dan Prof nanti 5 tahun ke depan balik lagi ke titik nol ini, kira-kira apa sih indikator bahwasannya pembangunan titik nol ini adalah pembangunan yang berhasil Bapak? Ya. Bisa dijawab mungkin Bapak. Jadi pembangunan ini ya, ini pusat peradabannya Buleleng. Jadi pusat dulu pemerintahannya, pusat ekonominya, perdagangannya, pusat budayanya. Di sini ada dari timur, misalkan ada Puri Kanginan, ada Puri Gede, ada Gedung Kiati, ada sekolah dasar nomor 1, SD 1. Ada Museum Buleleng. Ada museum itu Gedung Kiati ya, Museum Buleleng. Jadi kawasan ini memang kawasan bersejarah dan ada rumah Sunda kecil yang masih ada ya. Rumah Sunda kecil. Kemudian ada juga rumah yang ditempati oleh sekarang jadi rumah jabatan Dandim, Gandim. Komandan Kodim.
ini jadi merupakan kawasan yang terpadu, Bu. Ya, mungkin dulu memang yang pendahulu kita tidak dipandang bahwa ini kawasan ini memang Yang strategis ya, kawasan yang strategis. bahkan yang kalau itu terbuka, kenapa saya buka lagi? Kalau kita duduk dan berdiri dan duduk di lobi di pendopo itu semua akan kelihatan sampai ke pelabuhan. Dan inilah kawasan yang dulu mungkin sangat strategis sekali di zamannya. Dan ini yang kita ingin kembalikan. Dan lagi kantor bupati ini kalau kita perhatikan ini seperti miniaturnya Istana Negara. Istana Mungkin Negara. ada buka. Dari Iya, karena memang dari dulu memang harus ini pintu masuknya dari Iya, betul. dari depan. Dari depan langsung bisa melihat ke pelabuhan, Iya, begitu ke ya Bapak ya. pelabuhan. Jadi mungkin dari strategi dan keamanannya juga. Kita dulu ada mungkin ada zaman-zaman itu ya. Kita tidak tahu ada orang asing yang datang, mereka sudah tahu dari sini. Nah, Berarti secara tidak langsung ya Bapak ya, mohon maaf ya, mungkin ini bisa memunculkan kembali, merepresentasikan kembali kekayaan dari masyarakat Buleleng itu sendiri. sejarah panjangnya nanti kan kita juga di Jalan Diponegoro. Jadi penataannya sedang penataannya berjalan. nanti bulan depan kita mulai menata. Penataan kembali. Sehingga betul-betul penataan kawasan bersejarah ini secara bertahap kita akan dilaksanakan. Dan ini seperti masukan-masukan dari anak-anak muda, dari komunitas ini akan membangkitkan secara tidak langsung UMKM-nya. UMKM yang ada di Buleleng. Di Buleleng sudah banyak sekali permohonan dan kita sudah menyiapkan gedung untuk kriya. Jadi kriya-kriya itu kreasi-kreasi jadi masyarakat Buleleng. Kita punya endek Buleleng, Bisa punya dipamerkan di sini ya Mas Bapak Budi ya. Buleleng, punya kerajinan anyaman Buleleng, itu bisa nanti Dipamerkan di sini. dimanfaatkan di sana. Menjadi kota yang sangat luar biasa ya Bapak ya. Kita harus bangkit kembali. Siap. Saya sampaikan ke anak-anak muda. Buleleng bangkit. Iya, jadi anak-anak itu musisi-musisi yang Tradisi. yang musisi yang Lokal. anak-anak muda yang ada di Denpasar, Iya. semua ingin balik pulang, ingin Berperan. Betul sekali. perform. Menjadi bagian daripada Buleleng itu Ayolah sendiri kita- ya Bapak ya, betul Mari kita sekali. Buleleng kita hidupkan kembali, bangkitkan kembali Buleleng. sekali. Kita sampaikan mereka, kalian ini lagi tidur, kalian harus bangun. Pak Bupati Bangun. memantik sebenarnya, Pak Bupati Iya. menciptakan pemantik. Betul. Itu Iya. yang kami lihat. Iya. Sangat Dan luar biasa ini ya kan Bapak. Buleleng kan sama dengan Jogja, sama dengan Surabaya, sama dengan Jakarta, Batavia. Kita merupakan satu jaringan yang Iya. namanya Jaringan Kota Pusaka Indonesia, GKP. Pada zamannya itu Nah sekarang kita masih di tingkat nasional kita masih menjadi Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Suatu saat nanti kita akan menjadi tuan rumah, kunjungan akan tuan rumah dari pertemuan Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Pasti akan ada banyak delegasi. Baik, terima kasih ya Bapak Bupati ya, terima kasih Pak Pro, terima Siap. kasih. Mungkin ini bisa memberikan banyak informasi bagi masyarakat Buleleng ya, karena memang kalau kita lihat dari sosial media pun, titik nol ini menjadi suatu yang sangat amat menarik perhatian bagi masyarakat Buleleng dan di luar Buleleng itu sendiri. Baik, terima kasih. Kita Siap Pak Bupati, Ya. kami dari institut mungkin akan siap Ya, mendukung mohon doa dan program-program dari supportnya, Bapak. Prof. pasti siap. Dari Pak segi Bupati. edukasinya nanti. Siap. Siap, Iya. Bapak. Siap meramaikan dengan Ya, segala ini kegiatan. bisa dimanfaatkan untuk edukasi dari mungkin ada mahasiswa baru nanti dari Siap, Pak. Institut Empu Puturan nanti. Siap, Pak Siap. Bupati. Ya, Akhir siap, kata mungkin Bapak kita bisa tutup dengan mengaturkan para pesanti. Iya. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Matur semua Pak Bupati. Luar biasa. Bye.